Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini kita perkuliahan secara online. Dan ini adalah pertemuan untuk menggantikan pertemuan hari Selasa yang lalu, tanggal 10 Maret 2019, karena bertepatan dengan UNS mengajar sehingga saya tidak dapat hadir untuk perkuliahan, dan hari ini adalah kuliah penggantinya teman-teman. Oke, jika beberapa minggu yang lalu saya membahas mengenai istilah dan definisi hukum humaniter internasional, lalu dilanjutkan dengan sejarah hukum humaniter internasional, dan sempat juga saya menerangkan mengenai sumber hukum humaniter internasional sampai dengan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Oke, teman-teman, kita review sedikit dari pertemuan terakhir ketika kita membahas mengenai sumber hukum humaniter internasional. Jadi, sumber utama dari hukum humaniter internasional itu ada 3 teman-teman, yaitu Konvensi Den Haag, baik itu Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, lalu Konvensi Jenewa 1949, serta yang terakhir adalah Protokol Tambahan 1977. Oke, kita akan mereview di Konvensi Den Haag mengenai metode dan tata cara berperang. Ada 2 konvensi yang dihasilkan dari Konvensi Den Haag, yaitu Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907. Konvensi Den Haag 1899 menghasilkan 3 konvensi dan 3 deklarasi. 3 konvensi yang dihasilkan dalam Konvensi Den Haag 1899 apa saja teman-teman? Yang pertama, konvensi pertama mengatur mengenai penyelesaian damai persengketaan internasional. Lalu yang kedua, konvensi kedua mengatur mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat. Serta konvensi ketiga tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa 1864 tentang hukum perang di laut. Selain menghasilkan 3 konvensi, konvensi juga menghasilkan 3 deklarasi. Apa saja? Yang pertama adalah larangan penggunaan peluru dum-dum, kemudian larangan penggunaan proyektil-proyektil yang berbahan peledak dari balon, dan deklarasi yang ketiga adalah larangan penggunaan proyektil yang menyebabkan gas cekik dan beracun. Lanjut kita ke Konvensi Den Haag 1907. Konvensi Den Haag 1907 menghasilkan 13 konvensi. Dan sudah saya terangkan juga di awal bahwa tidak semua konvensi akan saya terangkan. Saya hanya fokus pada konvensi ketiga dan konvensi keempat saja. Konvensi ketiga tentang cara memulainya peperangan atau permusuhan harus memenuhi 2 syarat, yaitu pernyataan perang yang disertai dengan alasan, dan yang kedua adalah dengan suatu ultimatum. Kemudian, konvensi keempat dari Konvensi Den Haag 1907. Konvensi keempat tentang apakah? Tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Ada 9 pasal dan disertai dengan lampirannya atau kita kenal dengan Haag Regulations. Di dalam pasal 2 dari konvensi keempat Konvensi Den Haag 1907 ada yang kita kenal dengan klausulasi omnes. Apa yang dimaksud dengan klausulasi omnes? Konvensi hanya berlaku apabila kedua pihak yang bertikai adalah pihak dalam konvensi. Sehingga apabila salah satu pihak bukanlah peserta dalam konvensi,
maka Konvensi Den Haag 1907 tidak diberlakukan. Kemudian, dari konvensi keempat, ini juga menghasilkan hak regulations. Ada pasal-pasal penting. Yang pertama adalah pasal 1 yang mengatur mengenai syarat kombatan. Sudah saya jelaskan juga teman-teman bahwa kombatan antara lain adalah tentara, kemudian milisi, korps sukarelawan, yang harus memenuhi syarat-syarat apa saja. Yang pertama harus dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya. Yang kedua, menggunakan tanda atau emblem yang bisa dilihat dari kejauhan. Yang ketiga, mengangkat senjata secara terbuka. Dan yang keempat, menjalankan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Itu pasal 1 dari hak regulations. Kemudian, di dalam pasal 2, ada istilah yang kita kenal dengan leviomas. Apa itu leviomas? Leviomas harus memenuhi syarat-syarat, antara lain yang pertama adalah penduduk dari wilayah yang belum diduduki, kemudian secara spontan mengangkat senjata, tidak ada waktu untuk mengatur diri, kemudian membawa senjata secara terbuka, dan mengindahkan hukum perang. Dengan kata lain, leviomas adalah civilians, yang karena kondisi-kondisi tertentu, memenuhi syarat-syarat tertentu, dia dianggap sebagai kombatan. Oke, kesimpulannya adalah kombatan itu tidak hanya tentara, tidak hanya milisi, tidak hanya korps sukarelawan, tetapi juga leviomas. Leviomas dalam situasi tertentu berhak sebagai kombatan. Apabila konfliknya sudah selesai dan musuh itu bisa dilumpuhkan, maka statusnya kembali sebagai civilians, bukan tetap melanjutkan sebagai kombatan. Jadi syarat-syarat leviomas harus terpenuhi. Oke, dalam perlanjutkan, kombatan dan non-kombatan yang tertangkap pihak musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Kombatan teman-teman sudah tahu. Lalu apa yang dimaksud dengan non-kombatan? Non-kombatan adalah para pihak yang menyertai pihak peserta tempur. Misalnya adalah tenaga medis yang menyertai tentara dalam suatu konflik bersenjata. Oke. Kita tinggalkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Kita akan masuk ke Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 utamanya mengatur mengenai perlindungan bagi korban konflik bersenjata. Siapa yang disebut dengan korban konflik bersenjata? Siapa saja? Kombatan dan civilians. Lalu, sekarang kita akan menerangkan mengenai Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 menghasilkan 4 konvensi. Konvensi yang pertama adalah perlindungan tentara saat terjadinya perang di darat. Kemudian, Konvensi Jenewa yang kedua mengatur mengenai apa? Perlindungan tentara dalam perang di laut. Konvensi ketiga dari Konvensi Jenewa 1949 mengatur mengenai tawanan perang. Dan yang terakhir, konvensi keempat mengatur mengenai perlindungan bagi penduduk sipil. Oke, saya tidak akan menerangkan secara detail mengenai isi dari keempat konvensi ini, karena saya akan lebih detail menyampaikan isi dari keempat konvensi jenis 1949 ini nanti setelah kita berbicara masuk ke jenis konflik bersenjata. Saya akan meneruskan materi mengenai common articles. Apa itu yang dimaksud dengan common articles? Teman-teman, di dalam Konvensi Jenewa 1949 ada
pasal-pasal penting yang itu sangat mendasar, penting dan mendasar, yang selalu muncul di dalam keempat Konvensi Jenewa 1949, baik dalam redaksi yang sama dan penomoran yang sama. Saya ulangi lagi teman-teman. Di dalam Konvensi Jenewa 1949, ada istilah yang kita kenal dengan Common Articles. Apa itu Common Articles? Pasal-pasal penting dan mendasar yang selalu muncul di dalam keempat konvensi yang ada di dalam Konvensi Jenewa 1949. Diulang pada redaksi yang sama atau penomoran yang sama. Ada beberapa pasal teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman membaca Konvensi Jenewa 1949, pasal-pasal ini akan muncul terus di dalam keempat konvensi. Pasal yang pertama teman-teman, pasal 1, mengenai penghormatan dan penjaminan konvensi dalam setiap kegiatan. Pasal 1, Common Articles dari Konvensi Jenewa 1949 ini mewajibkan negara, pihak untuk menghormati dan menjamin pelaksanaan konvensi. Dengan demikian memang negara, sekali lagi, dalam nanti ketika kita berbicara tentang mekanisme penegakan hukum humaniter internasional, maka mekanisme yang utama dan yang pertama itu harus menggunakan mekanisme hukum nasional, dan ini tentunya sesuai dengan apa yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 dalam pasal 1-nya. Jadi memang negara yang harus melaksanakan. Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Antara lain dengan membuat peraturan perundang-undangannya atau dengan meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, tentunya seperti itu. Kemudian pelaksanaan konvensi, menjalankan apa yang sudah tertuang di dalam konvensi. Apalagi yang diatur juga manakala ada pihak-pihak yang melanggar pelaksanaan konvensi, tentunya hukum nasional harus menghukum pelaku-pelaku pelanggaran yang sudah melakukan pelanggaran terhadap isi Konvensi Jenewa 1949. Jadi itu teman-teman intinya pasal 1 menghormati dan menjamin pelaksanaan konvensi dalam segala kegiatan. Pasal 2 tentang berlakunya konvensi. Jika di dalam Konvensi Den Haag 1907 kita mengenal ada istilah klausula si omnes dalam pasal 2, maka di dalam Konvensi Jenewa 1949 ada pengaturannya. Jadi pasal 2 berlakunya konvensi. Konvensi Jenewa 1949 berlaku dalam kondisi apa? Yang pertama, perang yang diumumkan. Yang kedua, pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui. Dan yang ketiga, pendudukan sebagian atau seluruhnya sekalipun tidak menemui perlawanan. Jadi teman-teman, pasal 2 ini menghapuskan pasal 2 dari Konvensi Den Haag 1907. Dengan demikian pasal 2 ini juga menghapuskan klausula si omnes. Itulah kenapa Konvensi Jenewa 1949 ini berlaku bagi negara pihak. Jadi dia sudah meratifikasi konvensi ataupun bagi negara yang belum atau tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Jadi suatu negara manakala dia belum menjadi negara pihak dalam Konvensi Jenewa 1949,
kemudian dia melakukan pelanggaran hukum perang, misalnya seperti itu. Dia tidak bisa berdalih bahwa kami belum terikat pada konvensi. Konvensi Jenewa 1949 berlaku bagi negara pihak maupun negara non-pihak. Pasal 2 berlakunya konvensi. Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui. Beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman menempuh mata kuliah hukum internasional publik pengantar, Konvensi Jenewa 1949 ini tidak hanya sekedar sebagai perjanjian internasional semata, tetapi juga dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Nah, ini alasannya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pasal 3. Pasal 3 dari Konvensi Jenewa 1949 sering disebut dengan istilah mini convention. Kenapa teman-teman? Karena hampir sebagian besar Konvensi Jenewa 1949 itu mengatur mengenai konflik bersenjata internasional. Nah, pasal 3 ini mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional. Satu-satunya pasal yang mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional itu hanya di dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Makanya kemudian sering dikenal dengan istilah mini convention. Akan tetapi, teman-teman, meskipun ini pasal 3 mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional, tetapi tidak kemudian mencabut hak negara. Misal, kalau seandainya ada konflik yang terjadi di dalam suatu negara, tidak bisa kemudian serta-merta secara otomatis menjadikan ini sebagai konflik bersenjata yang non-internasional. Yang ingin ditekankan di dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 adalah manakala terjadi konflik bersenjata yang itu bersifat non-internasional, negara harus dapat memberikan jaminan perlindungan hak fundamental warga negaranya. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau seandainya ada konflik bersenjata yang bersifat non-internasional, negara harus memberikan perlindungan hak-hak fundamental, hak-hak dasar warga negaranya. Jadi mereka dilarang, dalam hal ini negara dilarang dilarang melakukan tindakan misalnya kekerasan atas jiwa dan raga, penyanderaan, perkosaan, proses peradilan yang tidak adil misalnya seperti itu. Ini pasal 3 mini convention. Oke, sekarang kita lanjut ke pasal 49 sampai 52. Pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi. Lalu di dalam pasal 50 tentang pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Teman-teman, tadi saya menerangkan di awal bahwa pasal 3 itu adalah mini convention, mengatur mengenai konflik bersenjata yang non-internasional. Akan tetapi, bukan berarti di luar dari pasal 3 dari Konvensi Jenewa 1949 itu tidak bisa diberlakukan di dalam konflik bersenjata yang non-internasional. Manakala negara misalnya dalam konflik bersenjata yang non-internasional sudah melakukan pelanggaran terhadap pasal 50 konvensi, maka negara juga bisa harus bertanggung jawab pada konflik bersenjata yang non-internasional tersebut. Intinya adalah teman-teman, pasal 49, pasal 50, pasal 52, jadi 49 sampai 52 itu berlaku pada situasi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata yang non-internasional. Oke, sekarang pasal 49. Mewajibkan pihak peserta agung menerapkan sanksi pidana efektif bagi pelaku pelanggaran berat pada konvensi.
Dengan apa? Membuat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, mencari orang yang disangka melakukan pelanggaran berat HHI, mengadili pelaku pelanggaran, mengambil tindakan lain yang perlu untuk memberantas pelanggaran berat. Jadi ini berlaku dalam situasi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata yang non-internasional. Kemudian di dalam pasal 50, pelanggaran berat hukum humanitar internasional. Manakala ada pelanggaran berat hukum humanitar internasional, kembali lagi, negara harus menerapkan sanksi pidana efektif. Pasal 50, pelanggaran berat hukum humanitar internasional apa saja? Pembunuhan disengaja, perlakuan tidak manusiawi, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atas badan atau kesehatan, pembinasaan yang luas, dan tindakan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer. Ini teman-teman untuk common articles. Sekali lagi, common articles adalah pasal-pasal penting di dalam Konvensi Jenewa 1949, penting dan mendasar, sehingga sering diulang-ulang di dalam keempat konvensi yang ada di dalam Konvensi Jenewa 1949, baik pada penomoran yang sama dan redaksi yang sama. Oke. Lanjut kita sekarang ke Protokol Tambahan 1977. Protokol Tambahan 1977 menghasilkan dua protokol. Yang pertama adalah Protokol Tambahan 1 mengatur mengenai perlindungan korban saat konflik bersenjata internasional, dan Protokol Tambahan 2 1977 mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional. Oke. Untuk sumber lain saya tidak akan keluarkan untuk sebagai materi ujian, teman-teman. Sekarang kita ke hubungan antara hak asasi manusia dan hukum humanitar internasional. Dalam beberapa literatur sering dikatakan bahwa ada sedikit perbedaan antara hukum humanitar internasional dan penerapan HHI dan HAM. HAM sering dimaknai dapat diberlakukan pada situasi damai, sementara hukum humanitar internasional berlaku pada masa perang, masa konflik bersenjata internasional. Akan tetapi sebetulnya bukan berarti kemudian dalam situasi konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata, HAM itu tidak bisa diberlakukan, karena sebetulnya HAM itu bisa saja berlaku pada masa perang maupun pada masa damai. Ini ada perbedaan antara HAM dan HHI, kemudian juga ada hak-hak fundamental yang itu ada dalam segala situasi. Teman-teman silahkan nanti membaca lebih lanjut. Kemudian ini adalah hubungan interaksi antara cabang-cabang hukum internasional. Ada cabang yang berkaitan dengan hukum pidana internasional, ada HAM internasional, ada hukum humanitar internasional. Kemudian kita akan berbicara tentang perbedaan antara hukum humanitar internasional dan HAM. Dalam perkembangannya, hukum humanitar internasional itu memang lebih awal lahirnya dibandingkan dengan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, langsung saja teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat sebagai pengantarnya hukum humanitar internasional dan HAM. Ini adalah hubungannya teman-teman. Ada 3 teori. Mungkin akan saya keluarkan ketika nanti akan ujian. Ada 3 teori mengenai hubungan hukum humanitar internasional dan hukum hak asasi manusia. Yang pertama adalah teori integrasionis. Yang kedua adalah teori separatis. Dan yang ketiga adalah teori komplementaris. Apa yang dimaksud dengan teori integrasionis? Keberadaan suatu sistem hukum berasal dari hukum yang lain. Ada
ahli yang mengatakan bahwa hukum humaniter internasional itu adalah dasar dari hak asasi manusia. Kenapa? Karena hukum humaniter internasional itu adanya lebih awal dibandingkan HAM itu sendiri. Lahirnya lebih duluan hukum humaniter internasional. Tetapi ada yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah dasar dari pengaturan yang ada di dalam hukum humaniter internasional. Kenapa? Karena pada prinsipnya hak asasi manusia itu ada yang diatur di dalam masa damai dan juga di masa konflik bersenjata. Ini menurut teori integrasionis. Jadi teori integrasionis itu melihat pada sistem hukum asalnya mana. Ada yang mengatakan bahwa asalnya yang lebih mendasari adalah hukum humaniter internasional. Karena sejarah, faktor sejarah. Sementara hak asasi manusia versi yang lain mengatakan itu adalah sebagai dasarnya. Dengan berdasarkan pada apa? Karena berlaku pada situasi damai dan ada yang berlaku pada situasi konflik bersenjata. Oke, sekarang yang kedua. Teori separatis. Menurut teori separatis ini, hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia adalah dua sistem hukum yang berbeda. Berbeda objek, sifat, dan saat berlakunya. Jadi betul-betul membedakan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Dan yang terakhir, teori komplementaris. Hukum humaniter internasional dan HAM berkembang melalui proses yang bertahap secara paralel dan saling melengkapi. Ini hubungan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Ini teman-teman bisa lihat ada pasal-pasal yang berlaku secara bersamaan. Oke, ini kesimpulannya sekalipun antara instrumen internasional utamanya HAM yang diatur dalam DUHAM dan instrumen HHI yang diatur dalam Konvensi Jenderal 1949 tidak saling menyinggung terlalu dalam substansi masing-masing hukum yang bersangkutan. Namun dalam perkembangannya kedua hukum tersebut dalam penerapannya telah saling melengkapi atau saling mengisi dan berjalan secara paralel. Satu lagi teman-teman. Tadi saya menerangkan mengenai sumber hukum humaniter internasional. Ada 3 sumber hukum utama, Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan 1977. Lalu kita melihat perkembangan cara atau metode dan alat berperang. Di awal pertemuan sudah saya terangkan bahwa setiap pihak pasti akan berusaha untuk mencari metode terbaik dan alat yang terbaik untuk dapat melumpuhkan pihak musuh. Nah, hukum humaniter internasional tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memanusiakan perang itu sendiri. Teman-teman, prakteknya ada banyak sekali perkembangan metode dan cara berperang. Yang itu mungkin saja belum ada pengaturannya. Nah, sekali lagi, tujuan hukum humaniter internasional adalah memanusiakan perang itu sendiri. Lalu bagaimana kalau seandainya belum ada pengaturannya? Logikanya, kalau sesuatu itu belum dilarang, tentunya boleh dilakukan. Seperti itu. Tetapi, dalam hukum humaniter internasional, itu perlu adanya pembatasan. Pembatasannya bagaimana teman-teman? Kalau ini belum diatur, kita menggunakan apa? Menggunakan legalitas apa untuk melarang penggunaan alat misalnya? Kita menggunakan klausula Martens.
Klausula Martens. Apa yang dimaksud dengan klausula Martens? Apabila hukum humaniter internasional belum mengatur mengenai hal tersebut, misalnya perkembangan jenis senjata tertentu, maka yang harus digunakan adalah 3. Yang pertama adalah hukum pri-kemanusiaannya, jadi hak asasi manusianya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan yang ketiga adalah pendapat umum atau public conscience. Saya ulangi lagi teman-teman. Klausula Martens. Apa yang dimaksud dengan klausula Martens? Manakala hukum humaniter internasional belum mengatur mengenai masalah tertentu, maka yang harus digunakan adalah hukum pri-kemanusiaannya, hak asasi manusia. Yang kedua, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dan yang ketiga adalah public conscience atau pendapat publik. Ini tolong teman-teman nanti diingat, karena mungkin saja akan saya keluarkan ketika ujian. Oke? Ini teman-teman untuk materi sumber hukum humaniter internasional. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.